di dalam manusia, dalam badan ini maksudnya. Dapat berkata-kata ya, dapat berkata-kata, tetap mendapat rahmat. Dia bisa berkata-kata, badan ini, lidah ini, lisan ini ya, karena mendapatkan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, serta ingatkanlah jangan sampai lupa. Jangan sampai kita lupa. Gitu. Yang berkata-kata itu adalah Allah sendiri sebenarnya. Ya, yang berkata-kata itu adalah Allah sendiri. Yang bergerak itu adalah Allah sendiri. Yang melihat itu adalah yang melihat itu adalah Allah sendiri, tapi tidak menggunakan mata kalau Allah itu ya. Tapi mustahil Allah itu buta. Allah itu melihat tapi tidak menggunakan mata. Itu. Allah mendengar tapi tidak menggunakan telinga. Allah berkalam tapi tidak menggunakan mulut. Nah itu. Maka mulut ini sebenarnya bisu. Telinga ini budak sebenarnya. Mata ini pun buta. Badan ini mati sebenarnya. Itu. Badan ini tiada bergerak kalau tiada empunya penggerak. Nah itu. Jika kita tidak dapat lupa, itulah yang dinamakan tahu. Itulah yang dinamakan tahu, bisa memulangkan ya suara kepada yang mempunyai suara. Nah, itu. Memulangkan, tahu cara memulangkan hidup kepada pemiliknya hidup. Isyaratnya dengan memakai zikir la ilaha illallah. Nah, itu. Pengakuan kita bahwa tiada Tuhan kecuali hanyalah Allah semata. Yaitulah sholat yang sholatnya jasad. Itulah pembekuan kekuatannya ilmu syariat. Itu kental di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Tujuan sholat kepada af'alnya Allah. Ya, kepada af'alnya Allah. Yang disebut af'al itu adalah badan sebenarnya ya. Artinya af'al itu perbuatan dalam kehendak ya. Jadi sholat itu perbuatannya Allah sebenarnya. Itu. Maka jadilah Allah sembah diri, Allah puja-puji diri. Nah itu karena ingat badan ini tidak berdaya kecuali Allah begitu. Badan ini tidak berdaya kecuali Allah ya. Wujudnya sekalian geraknya wujudnya sekalian geraknya hati itu dari perbuatannya Allah. Itu. Semua itu dari perbuatan Allah. Allah yang punya gerak. Ya. Jadi bergeraknya roh dan jasad ya. Itulah seolah-olah keterangan atau menandakan kenyataannya hamba. Itu. Menandakan kenyataannya hamba. Anugerah atau pemberian atau rahmat itu. Maka disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Begitu. Sebab itu jangan sampai kita lupa ya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Lupa mengembalikan semua itu kepada Allah. Karena datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Begitu. Jikalau kita telah ingat kekal bahwa bergeraknya pada kesucian itu dari kekuasaannya Allah. Itulah yang dinamakan sholat yang tiada putusnya, itu termasuk atau aturannya memulangkan titipan gerak ya, obah usik kepada yang membuat gerak. Itu maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan dengan Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Isyaratnya dengan zikir
hu Allah. Tuh. Syaratnya dengan zikir hu Allah. Itulah bangsanya ilmu tarekat. Itulah cara-cara di dalam tarekat. Gitu. Tujuannya tidur kepada nama Allah. Nama itu artinya tanda, ya. Nah, itu. Maka nama yang menjadi tujuan itu larangan yang tidak boleh disebut dengan mulut. Nah, itu. Tidak boleh disebut dengan lisan, gitu. Yaitulah yang namanya Allah. Karena puji kodim bagi kodim itu tidak boleh disebut dengan lisan. Allah memuji diri, Allah sembah diri, Allah sebut diri. Itu tidak boleh diucapkan dengan lidah. Ketika masih kosong, belum ada apa-apa, yang terlebih dahulu ada hanyalah nama. Tuh, hanyalah nama yang ada. Nama itu lalu mengadakan cahaya Nur Muhammad, ya. Nama itu mengadakan cahaya Nur Muhammad. Yaitu. Itulah yang dinamakan roh, ya. Itulah yang dinamakan roh, yaitu rasa. Itulah sebenarnya hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Itulah Hyang Pramono, yang biasa disebut Hyang Pramono. Itulah yang sejatinya hamba atau sejatinya manusia. Itu. Muhammad artinya Muhammad artinya wujud, ya. Artinya wujud. Wujudullah, ya. Muhammad artinya wujud Allah, maksudnya begitu, ya. Rasulullah artinya rasa Allah, ya. Jadi kumpulnya cahaya Muhammad Rasulullah. Kumpulnya cahaya Muhammad itu di Rasulullah. Ialah cahayanya Allah, yaitu roh idapi, ya. Itulah perlindungannya atau hijabnya Allah. Itu sebagai dinding tempatnya bersembunyi adalah di Muhammad atau di badan sebenarnya tempat sembunyinya, ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu menjadi perlindungannya Allah, tempatnya berlindung, ya, tempatnya bersembunyi, ya. Serta badannya, tempatnya di badan, maksudnya tempatnya Allah, ya. Itulah yang dinamakan sejatinya hidup. Kalau sudah menjadi tunggal, kalau sudah menjadi satu di dalam diri, serta yang menghidupi sekalian makhluk, itu kan, serta menghidupi sekalian semua makhluk hidup, ya. Allah yang menghidupi semua itu. Maka keadaan Nur Muhammad itu masih dihidupi serta diliputi serta kepenuhan, ya, kelimpahan oleh nama serta zatnya Allah. Kelimpahan nama oleh zatnya Allah. Adapun duduknya atau tujuannya tidur kepada namanya Allah itu demikian yang mendatang, mencari, yaitu rasanya. Nah, itu mencari rasa, ya. Hendaklah diingatkan, ya, harus diingatkan. Sekarang saya membuat umpama, ya. Saya membuat umpama. Hidupnya rasa itu diumpamakan, ya, nyalanya lampu. Diumpamakan nyalanya lampu, ya. Pokoknya rasa itu yaitu roh, Rasul,
yaitulah yang diumpamakan pokoknya nyalanya lampu, yang diumpamakan cahayanya dan terangnya lampu, yaitu rasa yang terhambur pada badan sekalian. Itu maksudnya begini ya. Diibaratkan lampu ya. Lampu itu ada yang mendapatkan setrum besar dan ada yang mendapatkan setrum kecil. Ada yang dapat 5 watt, ada yang dapat 10 watt, 9 watt, bahkan ada yang mendapatkan cahaya 30 watt, bahkan ada yang mendapatkan sampai 700 watt. Kalau 700 watt ini ya sudah menerangi alam. Maksudnya menerangi luas ya. Itulah seperti ilmunya para ulama umaroh anbiya, para wali-wali Allah. Mampu dia menyinari banyak manusia, dalam artinya mengajarkan ilmu luas. Maksudnya orang-orang yang berilmu tinggi yang dimaksudkan di sini ya. Nah itu. Kalau strum itu tetap ya. Tetap. Tapi ada yang kebagian cahaya nur itu sedikit, ada yang kebagian banyak. Nah, tergantung kita sekarang. Maka dikatakan az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Tergantung hati kita, kita yang harus memulai. Sekarang kita mau tidak mempelajari ilmu? Mau tidak kita untuk merapat, mendekat kepada Allah, untuk marifat kepada Allah? Tergantung kita sekarang itu. Maka bermulanya kenyataan Allah itu tergantung batin hambanya, tergantung hati kita sebenarnya sekarang ini. Terserah kita mau merapat atau tidak, silahkan. Nah itu. Bahkan ada pula yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Manusia itu maksudnya tidak mendapatkan strum. Kenapa? Karena dia telah memutuskan hubungan kepada Allah. Karena dia ibarat balon itu ya sudah putus. Tidak nyambung. Bagaimana mau memancarkan cahaya? Nah, itu sedikit putusnya. Tapi tidak nyalur cahaya. Tidak menerangi jiwanya. Itulah kita semua yang tidak pernah ingat, tidak pernah luput, tidak pernah ingat kepada Allah maksudnya. Maka jangan pernah kita lupa kepada Allah. Jangan pernah kita menjauh kepada Allah. Selalu merasa dekat dengan Allah maksudnya. Supaya kita mendapatkan cahaya yang terang benderang. Yaitu harus menjadi kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin, hati orang yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah walau siang dan malam. Nah itu. Maka kita jangan pernah lupa kepada Allah ya, jangan kita pernah luput kepada Allah. Nah, itu. Jikalau rasa berzat dan syarat berkumpul pada pokoknya rasa. Tuh, itulah rasul. Nah, itu berkumpul pada rasa, yaitu rahasia. Itu rahasia rasa, yaitu rasanya Allah. Rasul itu pokoknya pada nama. Itu rasul itu pokoknya pada nama. Lalu tidur. Nama itu disebutkan juga dunia kecil. Tuh, disebutkan juga dunia kecil. Alam sagir namanya, dunia kecil. Dunia kecil itu alam sagir namanya. Mana yang disebut dengan alam sagir? Badan ini. Itu alam sagir namanya. Maka orang yang tidur itu bermimpi. Karena sekalian perasaan kehendak ya. Sekalian perasaan dan kehendak cipta. Nah, sekaliannya masuk kepada nama. Itu. Sesudah itu lalu terhambur kepada seluruh alam. Gumelar dia ya. Nah itu. Gumelar dia. Bersujud kehendak dan penglihatan kita hanya kembali kepada Allah. Itulah kekuatannya. Alam sagir.
atau kekuatannya nama. Tuh, maka cahayanya rasa yang terhampar pada sekaliannya alam ini. Cahaya rasa yang terhampar kepada sekalian alam ini. Sekalipun binatang ya mendapatkan rasa. Rasa siapa? Rasa Allah. Manusia agamanya apapun mendapatkan rasa. Rasa siapa? Rasa Allah. Nah itu harus tetap kembali kepada Allah atau kembali kepada Tuhan. Begitu. Berubahnya yaitu menjadi tanda saksi, yaitu rasa yang bertempat pada perasaan. Itu bertempat pada perasaan atau angan-angan yang biasa disebut sadroso. Kalau istilah Jawa ya, rasa maksudnya. Rasa anom. Tuh, rasa anom itu menandakan syahadat tanpa syadu. Artinya syahadat memakai asyhadu. Ya. Syahadat memakai asyhadu. Artinya yang tidak usah mengucapkan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya bukan diucap syahadat ini ya. Kalau kita sudah paham dalam keilmuan. Kalau kita sudah paham di dalam ilmu ini, sebenarnya tidak diucap, tidak dibaca. Kalau dibaca, bacaan namanya. Kalau dikerjakan, itu pekerjaan namanya. Kalau ditulis, aksara namanya. Itu sebenarnya. Keterangan caranya ya. Tidak usah lagi mengucapkan syahadat itu kalau kita sudah paham. Itu. Sebab sudah mengetahui keterangan yang tersebut pada bagian pasal ketiga ini. Tuh. Maka kalau dibaca, bacaan namanya. Kalau diucap, ucapan namanya. Kalau dikerjakan, pekerjaan namanya. Kalau ditulis, aksara namanya. Itu. Maka tidak dibaca, tidak diucap, tidak dikerjakan sebenarnya. Artinya sudah mengetahui hakikatnya atau kenyataannya, yaitu jikalau telah berpindah dari tempatnya. Nah itu menandakan akan kiamat kurang 7 hari. Kalau sudah berpindah pada tempatnya, menandakan kita akan mati kurang dari 7 hari. Nah itu. Yang duduk bertempat di mata atau penglihatan tahu tertanda Khidir Muhammad. Jikalau itu sudah hilang dari tempatnya, menandakan akan kiamat kurang sehari semalam. Nah itu. Kita akan mati masih kurang 1 hari 1 malam maksudnya. Yang bertempat di telinga ya, pendengaran ini yang dimaksudkan ya. Rizalullah gaib ya, rizalullah gaib. Jikalau sudah hilang dari tempatnya ya, jikalau sudah hilang dari tempatnya, menandakan akan kiamat kurang 7 jam. Itu kalau sudah hilang ya. Di dalam rizalullah gaib itu bertanda juga sabda, bertanda sabda ya. Bernama. Nah, bertanda sabda dan bernama. Takabur wujud. Nah, takabur wujud ya. Dan mutablik wujud. Nah, jikalau tak kabur wujud, menandakan dapat anugerah.
ya, dapat anugerah. Jikalau mutablik wujud menandakan mendapatkan murka. Itu. Maka ya, jangan sampai kita lupa kepada Allah supaya kita tidak mendapatkan murkanya Allah, supaya kita tidak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita ditegur ya. Kalau kita diuji, tapi kita harus banyak-banyak bersabar. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kekurangan, kelaparan, kehausan, dahaga. Dengan berbagai macam cara Allah menguji kita. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Allah itu menguji kita dengan berbagai macam cara, dengan sedikit kesakitan, kekurangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Maka kalau itu tidak bisa, tidak mampu kita kembalikan kepada Allah, maka ini yang bikin kita bingung dan keliru. Insya Allah ya, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dalam perkataan ini. Dan mudah-mudahan kita ini selalu dihitung sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini sungguh susah untuk kita dapatkan ya. Maka dikatakan di dalam 60.000 umatku belum satu yang tergolong sebagai orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. Maka insya Allah supaya benar-benar kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu kebatinan ini atau ilmu dalam ini. Insya Allah dengan izin Allah perlahan-lahan kita akan bisa memahaminya. Jangan kita beranggapan bahwa ilmu ini susah, sulit, sehingga langsung kita putus asa saja. Jangan kita seperti itu. Dan jikalau kita sudah lupa, umpama sekali-sekali kita buka lagi, kita ingatkan lagi, kita dengarkan lagi, insya Allah kita akan ingat. Ingat. Sampai kita mati pun kita harus belajar ilmu ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua, seluruh umat ya. Mudah-mudahan semua umat bisa memahami ilmu ini ya. Bukan kepada khusus orang-orang marifat saja. Ini saya uraikan secara rinci ringkas dari syariat, tarekat, hakikat, dan marifat, musyahadah, mukasabah, dan mahabbah, supaya semua kita bisa memahami ilmu, ya ilmu zahir maupun ilmu batin ini. Karena ilmu ini adalah merupakan ilmu rahasia ya, yang disebut dengan sirullah, yaitu rahasia yang ada pada diri kita sendiri, yaitu rahasianya Allah ya. Demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau selip, kurang pas ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.